Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua yang soleh dan soleha. Jumpa lagi bersama Miss Ajeng di video kali ini, yaitu menjelaskan tematik IPS tema 3, subtema 3 tentang manfaat sumber daya alam di sekitar. Oke, jadi pada pembelajaran sebelumnya di tema 2, kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam seperti hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil dari pantai, hutan, dan lain-lain. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih spesifik mengenai manfaat hewan dan tumbuhan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa lebih maksimal dalam memanfaatkannya. Oke, pertama adalah hewan. Hewan apa aja sih yang paling umum kita temui? Ya, benar. Pertama adalah ayam. Kita akan membahas tentang bagaimana sih kita memanfaatkan ayam. Jadi, biasanya kan kita hanya memanfaatkan telur dan daging ayam untuk dimasak. Lalu, bagian lain akan kita buang. Biasanya telur itu kita manfaatkan untuk bahan makanan dan campuran minuman, dan daging ayam itu kita olah bisa menjadi berbagai jenis makanan seperti nugget ayam, sosis ayam, ayam goreng, dan lain-lain. Nah, ternyata nih, selain telur dan daging ayam, ada bagian lain dari ayam yang bisa kita manfaatkan loh, seperti bulu ayam dan kotoran ayam. Jadi jangan dibuang ya bulu ayam dan kotoran ayamnya. Jadi bulu ayam itu bisa dimanfaatkan sebagai kemoceng untuk membantu kita membersihkan debu-debu yang ada di perabotan rumah. Sedangkan kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang menyuburkan tanaman kita. Hewan kedua adalah sapi. Nah, ini umum banget nih kita temui, ya kan? Bagian dari sapi yang paling sering kita manfaatkan adalah daging dan susunya. Daging sapi biasanya kita olah menjadi berbagai jenis makanan, seperti sosis sapi, burger, steak, pentol, dan lain-lain. Sedangkan susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis olahan, seperti minuman, keju, yogurt, permen, dan sebagainya. Padahal masih ada bagian lain yang sangat bermanfaat, yaitu kulit sapi dan kotoran sapi. Emang kulit sapi bisa digunakan untuk apa, Miss? Kulit sapi itu dapat diolah menjadi kerupuk kulit, atau menjadi bahan membuat dompet, atau beduk. Tahu beduk nggak? Tahu dong, jadi beduk itu ada kan yang alat di masjid yang biasa akan dipukul ketika sebagai penanda bahwa masuk waktu sholat, seperti itu. Itu namanya beduk. Nah, bagian beduk itu menggunakan kulit sapi. Yang selanjutnya adalah kotoran sapi. Kotoran sapi itu, guys, bisa diolah menjadi pupuk organik dan biogas atau energi alternatif. Jadi sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya kita ke tumbuhan. Tumbuhan yang pertama adalah kunyit. Mungkin beberapa dari kalian udah familiar nih dengan kunyit, terutama yang sering membantu bunda dalam memasak di dapur. Nah, kunyit ini umumnya digunakan sebagai bumbu masakan, tapi ternyata kunyit memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti kunyit ini mengandung kurkumin yang bisa meredakan rasa mual pada perut. Selain itu, kunyit juga bersifat analgesik yang berguna untuk meredakan rasa nyeri seperti rematik dan sakit gigi. Gitu. Selanjutnya adalah bawang putih. Ini sudah umum banget ya kalian temuin di dapur sebagai bumbu masak. Nah, tapi ternyata selain sebagai bumbu masak, bawang putih membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Bawang putih juga sumber antioksidan yang membantu menghilangkan jerawat atau bekas jerawat. Bawang putih juga dapat menurunkan kadar gula pada penderita diabetes. Bawang putih juga mengandung alil sulfida untuk mencegah kanker. Nah,
Tumbuhan selanjutnya adalah lidah buaya. Siapa yang punya tanaman lidah buaya di rumahnya? Nah, kalau yang punya tanaman lidah buaya ini, selain menjadi penghijauan, tanaman lidah buaya juga ternyata memiliki banyak manfaat loh guys untuk kesehatan, terutama kesehatan kulit dan rambut. Kalau kalian buka lidah buaya itu kan ada bagian gelnya ya di dalamnya. Nah, gel lidah buaya tersebut dapat digunakan sebagai obat oles pada luka bakar untuk mempercepat regenerasi kulit, atau luka kalian habis jatuh itu juga bisa dioleskan. Gel lidah buaya juga baik untuk melembabkan kulit dan meredakan jerawat yang meradang. Jadi misalnya kulit kalian kering, itu bisa banget diolesin lidah buaya ini untuk melembabkan kulit kalian. Dan kalau misalnya kalian ada jerawat juga bisa dioleskan untuk meredakan jerawat yang meradang yang merah itu. Serta kandungan B12 dan asam folat dalam lidah buaya baik untuk mencegah kerontokan rambut. Nah, tanaman selanjutnya adalah kumis kucing. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar apa itu kumis kucing. Kumis kucing ini sebuah tanaman yang memiliki bunga. Kalau seperti di gambar, bunganya itu seperti ada kayak rambut-rambut itu yang agak panjang, itu seperti menyerupai kumisnya kucing, lurus-lurus, kecil-kecil. Ya, seperti di gambar itu. Itulah yang namanya tanaman kumis kucing. Nah, tanaman kumis kucing ini sudah umum digunakan sebagai tanaman hias di rumah karena memiliki bunganya indah. Tapi ternyata kumis kucing juga punya manfaat loh untuk kesehatan. Kumis kucing ini memiliki kandungan antiinflamasi dan antihipertensi. Antiinflamasi itu berarti bermanfaat untuk mengurangi peradangan. Antihipertensi artinya bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi kalau misalnya orang punya tekanan darah tinggi, bisa menggunakan kumis kucing ini untuk menurunkan tekanannya. Selain itu, kumis kucing ini juga terkenal dapat mengobati penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ginjal, masalah-masalah ginjal gitu. Nah, begitu banyak sumber daya alam di sekitar kita. Ayo kita mulai belajar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin dan membuang bagian yang tidak dipakai seminimal mungkin. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti memiliki manfaat. Cukup sekian video Miss Ajeng kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian dengan maksimal. Jika ada pertanyaan, jangan lupa hubungi Miss Ajeng atau guru tematik masing-masing kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.